silakan deh yang presentasi, ambil alih dah. Oke. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini akan ada presentasi dari kelompok 7 mengenai etika lingkungan. Mungkin saya serahkan ke kelompok 7. Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang etika lingkungan. Sebelum memulai presentasi, lebih baik kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Patri Doasian dengan NIM akhir 116. Perkenalkan, saya Iputan Andika Wirapratama dengan akhiran NIM 086. Baik, untuk yang pertama, etika lingkungan adalah perilaku yang baik dan ramah terhadap lingkungan, yang juga dikenal sebagai perilaku berkelanjutan atau perilaku pro lingkungan. Ini juga mencerminkan upaya individu untuk hidup secara sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam di sekitar kita. Konsep ini melibatkan keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan ekologis. Perilaku ini penting karena membantu untuk melindungi lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, mempengaruhi kesehatan manusia, dan menjamin ketersediaan sumber daya. Baik, berikutnya contoh perilaku yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Yang pertama itu pengurangan penggunaan energi. Perilaku ini menjadi penting karena yang pertama untuk perlindungan lingkungan, di mana penggunaan energi yang berlebihan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam, di mana banyak sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi terbatas dan tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, efisiensi ekonomi untuk mengurangi penggunaan energi dan juga dapat mengarah pada efisiensi ekonomi saat kita menggunakan energi dengan bijaksana. Yang ketiga, keberlanjutan energi, karena dalam beberapa dekade terakhir ada peningkatan signifikan dalam permintaan energi di seluruh dunia. Dan yang kelima, kualitas udara dan kesehatan, di mana beberapa sumber energi konvensional seperti batu bara atau minyak menghasilkan polusi udara yang berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Baik, yang selanjutnya itu pengurangan penggunaan air. Perilaku ini menjadi penting karena yang pertama ketersediaan sumber daya air, di mana air merupakan sumber daya yang penting dan terbatas. Meskipun sebagian besar planet ini terdiri dari air, hanya sebagian kecil yang dapat digunakan sebagai air tawar. Yang kedua, perlindungan lingkungan, di mana penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketika kita menggunakan air lebih dari yang dibutuhkan, terjadi penurunan muka air tanah, pengeringan, dan pencemaran sungai. Yang ketiga, penghematan energi. Produksi, pengolahan, dan distribusi air memerlukan energi yang signifikan, misalnya pompa air, instalasi penyaringan, dan sistem pengolahan air semuanya memerlukan energi listrik. Yang keempat, penghematan biaya. Untuk mengurangi penggunaan air dapat mengurangi tagihan air dan energi. Yang kelima, menghadapi perubahan iklim, di mana perubahan iklim menyebabkan variasi pola hujan dan kekeringan yang ekstrim. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Masalah lingkungan yang terus muncul hingga saat ini tidak lepas dari akibat pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya dengan tanggung jawab guna mencapai pola produksi dan konsumsi yang berwawasan lingkungan. Komitmen ini harus ditetapkan agar produk dan pola konsumsi dapat memperhatikan dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-12 dari 17 pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab terhadap bumi. Next. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pertama, apa itu pengertian dari konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab? Menurut Aditya Bayunda tahun 2017, pengertian konsumsi yang bertanggung jawab adalah memperhatikan asal-usulnya dan menjauhi produk yang terkait praktik-praktik ilegal, perdagangan manusia, perusakan lingkungan, dan penghancuran livelihood masyarakat setempat. Sedangkan pengertian produksi bertanggung jawab menurut Roni Kastaman dan Nurfilian tahun 2024 adalah pola atau mekanisme sistematik yang mengatur konsumsi suatu produk benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin keseimbangan ekosistem dan kesinambungan, khususnya sumber daya alam. Kemudian, apa saja contoh perilaku konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab? Perilaku konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, memperhatikan asal-usul suatu produk sebelum membelinya agar terhindar dari produk yang ilegal dan berbahaya. Contoh yang kedua, tidak membuang makanan dan air bersih. Yang ketiga, menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali tanpa menggunakan plastik sekali pakai. Yang keempat, menggunakan sapu tangan daripada tisu. Dan yang kelima, menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang, bukan sekali pakai seperti botol kemasan plastik. Bisa di next. Selanjutnya adalah dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan. Pengertian pelestarian lingkungan menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Bisa di next. Dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama itu pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan sangatlah penting karena populasi manusia di bumi ini kian bertambah setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini berarti meningkat pula permintaan akan air, makanan, kayu, dan sumber daya lainnya yang berasal dari lingkungan alam. Meningkatnya permintaan dapat mendorong manusia untuk mengeksploitasi sumber daya bahkan di daerah yang dilindungi dengan baik oleh Undang-Undang Pelestarian. Oleh sebab itu, dukungan upaya pelestarian lingkungan sangatlah diperlukan yang dapat diwujudkan dari tanggung jawab bersama antara masyarakat, organisasi, dan pemerintah dalam menjaganya. Kemudian, contoh upaya pelestarian lingkungan. Contoh upaya dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan ini diantara lain, yang pertama, mengelola sampah rumah tangga, yang kedua, mendaur ulang atau mendonasikan barang bekas, yang ketiga, menanam pohon dan bercocok tanam, yang keempat, terlibat langsung dalam aksi membersihkan lingkungan, yang kelima, membatasi penggunaan air dan listrik, yang keenam, mengajak kerabat dan teman dekat dalam ikut upaya pelestarian lingkungan. Bisa di next. Baik, kesimpulan dari presentasi yang kelompok kami bawakan adalah perilaku baik dan ramah terhadap lingkungan penting untuk keberlanjutan hidup dan bumi. Dengan tindakan sehari-hari seperti mengurangi plastik, menghemat energi, mendaur ulang, dan mengurangi emisi gas rumah kaca, kita melindungi alam dan sumber dayanya yang terbatas. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk menjaga keberlanjutan hidup di planet ini. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 7. Mungkin selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa angkat tangan atau langsung on mic. Terima kasih.
Benar teman-teman, ada yang bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin sesi diskusi bisa ditutup. Mungkin untuk kelompok 7 kami persilahkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih.